konteks ini, alur data dimulai dari karyawan yang mencatat kartu absensinya setiap hari. Dan pada akhir bulan, kartu absensi itu akan diberikan kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Ini alur data. Kemudian, Departemen Sumber Daya Manusia akan meninjau kartu absensi yang diberikan oleh karyawan. Dan terdapat pihak layanan pajak penggajian yang akan memberikan informasi pembaruan perpajakan kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Setelah kartu absensi dinyatakan benar oleh Departemen Sumber Daya Manusia, selanjutnya akan diterbitkan rekap atas absensi yang akan diberikan kepada pihak akuntansi. Selanjutnya, pihak akuntansi akan membuat jurnal atas pemberian gaji. Kemudian, pihak akuntansi akan menerbitkan slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart dimulai dengan karyawan mencatat jam kerja menggunakan kartu waktu. Selanjutnya, bagian Departemen SDM akan menyusun data penggajian yang menghasilkan formulir otorisasi. Formulir otorisasi akan dimasukkan ke dalam berkas induk penggajian. Selanjutnya, berkas induk penggajian akan dikirimkan ke layanan pajak untuk pembaruan pajak. Selain dikirimkan ke layanan pajak, berkas induk penggajian juga dikirimkan ke Departemen Penggajian untuk ditinjau dan disetujui. Selanjutnya, Departemen Penggajian akan menginput data ke dalam sistem. Yang selanjutnya, sistem tersebut akan menghitung jumlah lembur dan jumlah shift. Selanjutnya, layanan pajak akan memposting informasi penggajian untuk memperbarui berkas induk penggajian. Selanjutnya, Departemen SDM akan menghitung tarif dan lembur yang akan dimasukkan ke dalam berkas induk penggajian. Selanjutnya, Departemen Penggajian akan mencadangkan berkas induk penggajian untuk tujuan keamanan. Selanjutnya, Departemen Penggajian meninjau kartu waktu. Data penggajian yang sudah ditinjau dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Selanjutnya, Departemen Penggajian melakukan rekonsiliasi di mana jika tidak sesuai akan dihitung ulang dan jika sesuai akan dilanjutkan ke finalisasi penggajian. Berikutnya, data penggajian yang sudah dikirimkan ke Departemen Akuntansi akan digunakan untuk melakukan entry jurnal. Setelah itu, entry jurnal diposting ke dalam buku besar dan menghasilkan voucher jurnal. Voucher jurnal ini dikirimkan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia memverifikasi keakuratan, memproses pencadangan keamanan, menggunakan voucher jurnal yang sesuai, dan setelah itu membagikan gaji kepada karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFD level 0-nya. Untuk pada proses yang pertama yaitu pengumpulan input. Di sini karyawan mencatat waktu kerja mereka menggunakan kartu waktu dan Departemen HR atau SDM mengumpulkan informasi penggajian lalu membuat formulir otorisasi. Kemudian proses yang kedua yaitu pemrosesan data. Informasi penggajian akan diproses dan diperbarui dalam file master penggajian, termasuk pembaruan pajak dan backup data. Lalu untuk proses yang ketiga yaitu persiapan penggajian. Dalam proses ini, Departemen Penggajian akan menghitung gaji karyawan berdasarkan kartu waktu mereka dan data master penggajian itu. Lalu akan menyiapkan penggajian untuk karyawannya. Lalu untuk proses yang keempat yaitu finalisasi penggajian. Dalam proses ini, Departemen Akuntansi akan menyiapkan entry jurnalnya dan akan memproses cek penggajian. Kemudian proses yang keenam yaitu distribusi. Di proses ini akan mendistribusikan cek penggajian kepada karyawannya. Dan prosedur terakhir yaitu integrasi dan kontrol, melibatkan verifikasi oleh HR, prosedur backup, dan penggunaan register penggajian serta voucher jurnal untuk memastikan akurasi catatan keuangan. Diagram alir data atau DFD level 1 ini menggambarkan proses penggajian secara keseluruhan di masa industri. DFD ini menyajikan gambaran umum mengenai entitas-entitas yang terlibat, aliran data di antaranya, serta proses utama dalam sistem penggajian. Ada karyawan yang memberikan data untuk proses pengumpulan data dan menyimpan data tersebut ke file absensi. Yang kedua ada Departemen Personalia, melakukan perhitungan gaji agar gajinya diproses terlebih dahulu. Yang ketiga ada layanan pajak yang memberikan informasi mengenai update tarif pajak terbaru agar data tersebut diolah dengan lebih efektif. Yang
keempat ada firma akuntansi yang menyediakan pembaruan tarif pajak gaji. Yang kelima ada bank menerima data penggajian karyawan. Setelah itu data-data tersebut akan disimpan di file penggajian. Selain itu, bank juga melakukan pembayaran gaji untuk menyatakan finalisasi penggajian. Setelah proses-proses tersebut dilalui, pendistribusian slip gaji siap didistribusikan kepada karyawan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari sistem payroll ini dan juga solusinya. Kelemahan yang pertama, tidak ada pemisahan tugas dalam proses penggajian. Dalam kasus ini, manajer Departemen Penggajian bertanggung jawab untuk verifikasi, pembaruan file master penggajian, pencetakan dan penandatanganan cek, distribusi cek, serta pembaruan jurnal dan buku besar. Solusinya, seharusnya tugas di atas dibagi rata menjadi verifikasi dan pembaruan file master dilakukan oleh HR, pencetakan dan penandatanganan cek oleh manajer keuangan, distribusi cek dilakukan oleh staf independen, pembaruan jurnal dan buku besar oleh akuntan. Kelemahan yang kedua yaitu Departemen HR tidak meninjau waktu kerja dan lembur karyawan. Tugas ini hanya dilakukan oleh manajer penggajian. Untuk solusinya, seharusnya sebelum diteruskan ke Departemen, Penggajian HR juga memeriksa, meninjau, dan mengotorisasi waktu kerja dan lembur setelah hal tersebut dipastikan sudah sesuai. HR hanya menerima daftar penggajian. Seharusnya, agar data menjadi akurat, HR juga bertanggung jawab untuk memperbarui data master penggajian seperti data karyawan baru atau perubahan gaji. Selanjutnya, cek didistribusikan oleh manajer dan sebagian oleh pengawas. Seharusnya distribusi cek dilakukan oleh staf independen seperti bagian kasir atau staf khusus yang tidak memiliki akses ke data penggajian. Dan yang terakhir, cek disimpan di dalam box di dekat printer. Hal ini menunjukkan tidak adanya keamanan dalam menyimpan cek terkait. Baik, cek tersebut disimpan di tempat yang aman, misalnya di dalam berangkas yang terkunci dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang.